I gotta do to get through to you. I could never lose you. Maybe spend a night out on the town like we used to. We could sit around, watch funny shit on YouTube. I know at times I can have a couple screws loose. I'm trying to connect to your body, girl, like it's Bluetooth. You know what I mean, you know what I need. We play games of love to avoid the depression. Yang Mencen, tujuan kami kemari, kami ingin mewawancarai Ibu tentang etika dan hukum profesi tenaga kesehatan. Bagaimana kesehatan? Ya, kalau berbicara tentang hubungan antara etika profesi dan hukum kesehatan, khususnya kita bicara di sini etika profesi. Kalau etika profesi perawat ya, karena ibu perawat ya. Bagaimana hubungan antara etika profesi perawat dengan hukum kesehatan? Yang pasti antara etika profesi dan hukum kesehatan ini ada hubungannya, ya. Karena seorang tenaga kesehatan khususnya perawat di dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai seorang perawat tidak bisa begitu saja melakukan tugasnya tanpa didasari ataupun dilindungi dengan hukum kesehatan. Jadi antara etika profesi, semua yang dikerjakan oleh perawat itu tidak boleh dilakukan di luar kewenangan perawat, ya. Jadi semuanya pasti akan berdampak pada hukum atau regulasi atau sanksi bagi seorang perawat. Contoh kasus pelanggaran etika tenaga kesehatan, misalnya tidak melayani pasien dengan ramah, misalnya mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Itu contoh-contoh kecil ya. Iya. Apa sanksi etika dan Apa sanksinya? Sanksinya pasti semua tindakan yang dilakukan oleh seorang tenaga perawat khususnya pasti ada sanksinya, ya, pasti ada sanksinya, ya, baik sanksi dari pimpinan misalnya kepala puskesmas, tetapi juga sanksi sebagai seorang aparatur sipil negara ataupun sanksi sebagai seorang tenaga kesehatan, ya. faktor penyebab utama tenaga kesehatan dalam pelanggaran etik kita adalah praktik pelayanan. Faktor penyebab utama yaitu sebenarnya banyak sih faktor penyebab utama tenaga kesehatan melakukan pelanggaran etika. Yaitu mungkin karena yang pertama ya petugas itu tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Petugas itu tidak melaksanakan norma-norma dengan baik. Petugas juga tidak mengetahui faktor penyebab utama tenaga kesehatan melakukan pelanggaran etika, yaitu mungkin pelanggaran karena dia tidak mengetahui SOP-nya, misalnya SOP dalam melakukan tindakan itu seperti apa, ya. Mungkin juga karena ada rasa egois, tidak mau kerjasama dengan teman. Yang lebih utama yaitu dia tidak mengetahui SOP dalam melakukan sebuah tindakan pendidikan misalnya, ya, pemberian cairan. Mungkin dia juga tidak tahu penyebab utama, jadi ada kelalaian di dalam melaksanakan tanggung jawab. Ya, kalau berbicara tentang peran kode etik dalam memastikan tenaga kesehatan mematuhi regulasi hukum yang berlaku, bahwa di setiap puskesmas khususnya bagi tenaga perawat, bidan dan dokter itu ada namanya kredensialing. Kredensialing itu dilakukan bagi semua tenaga perawat, dokter, bidan yang melakukan tanggung jawab di puskesmas. Jadi dengan kredensialing itu kita melihat apakah
kelengkapan seorang tenaga perawat, misalnya STR-nya, sertifikatnya, misalnya BPJS, ya, atau ada sudah pernah mengikuti uji kompetensi perawat, itu harus dilengkapi. Ya, jadi semua tenaga perawat, bidan dan dokter dilakukan kredensialing untuk melihat sejauh mana kemampuan dan kelayakan seorang tenaga perawat, bidan ataupun dokter dalam melaksanakan tugas bekerja sebagai tenaga kesehatan. A few moments later. Everybody's falling in love and I'm falling behind.